ada virus COVID, tapi tetap kita harus selalu bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, masih bisa tersenyum, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, hari ini kita sekolah minggu online lagi. Kita mau memulai sekolah minggu hari ini dengan satu pujian bersyukur karena kita harus selalu bersyukur. Yang semangat ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, teman-teman, kita tadi sudah menyanyikan lagu bersyukur karena Tuhan selalu mengajarkan kepada kita kalau kita harus selalu bersyukur. Nah, kita mau mulai setelah minggu ini, kita mau berdoa dulu teman-teman. Yuk kita berdoa dulu. 1, lipat tangan, 2, tunduk kepala, 3, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberkati kami dengan kesehatan, dengan keceriaan, dengan keluarga yang sangat memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya apa yang kami lakukan hari ini membawa berkat bagi hidup kami dan juga memberkati orang lain. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh kuat, untuk kami boleh tetap bersandar kepada Engkau di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati para dokter, Tuhan berkati para ilmuwan supaya kami boleh menemukan vaksin dan kami boleh memakainya supaya kami juga boleh kembali beraktivitas seperti tahun lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kalau kita tadi sudah menyanyikan lagu bersyukur, benar banget karena tanpa rasa syukur kadang-kadang kita jadi sedih, jadi gampang sakit. Makanya kita harus selalu bersyukur. Kalau mengingat keadaan sekarang ini, kita nggak boleh main, kita nggak boleh keluar kemana-mana. Kadang-kadang kita bosan kan di rumah. Nah, terus habis itu gimana ya nanti coronanya selesainya kapan ya, covidnya selesainya kapan ya. Begitu kan kita jadi khawatir dan kita jadi murung, sedih, nanti imunnya menurun, gampang sakit. Nah, makanya kita harus wajib bersyukur. Nah, seperti satu pujian yang sering kita nyanyikan waktu dulu setelah minggu offline, itu ada lagu yang berjudul Jangan Kamu Khawatir. Bener banget, karena burung saja yang tidak punya rumah, yang tidak punya pekerjaan itu dipelihara Tuhan. Bunga saja yang di padang itu didandani Tuhan, dikasih air hujan, dikasih makanan tanpa kita nggak tahu asalnya dari mana, dari akar, menyerap air dan sebagainya. Apalagi kita manusia yang sangat dicintai Tuhan. Makanya di Alkitab dikatakan jangan kamu khawatir akan apapun juga karena Tuhan memelihara. Yuk kita memujikan satu lagu, Jangan Kamu Khawatir. Apa yang kau
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Kiranya Tuhan memberkati Bu Agus yang akan membawakan firman, supaya firman tersebut boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semua baik-baik ya? Kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini diambil dari kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-4 sampai 7, kemudian 1 sampai 4, 7 sampai 9 dan 12 sampai 20. Adik-adik nanti boleh membacanya sendiri. Nah, di pagi hari ini saya akan membawakan sebuah cerita anak kelinci. Ya, siapa yang suka dengan kelinci? Ya, Cici namanya dan si Kancil. Kelinci ini hidup bersama dua orang tuanya, ayah dan ibunya. Senang ya, di rumah ada papa, mama, mungkin ada kakaknya juga, ada yang punya adik atau ada yang punya eyang ya. Kelinci ini hidup hanya dengan ayah dan ibunya. Sayang sekali, si kelinci yang bernama Cici ini malas adik-adik. Ayo, siapa di rumah yang suka membantu orang tua? Ayo angkat tangannya. Iya, Cici ini sangat malas. Ketika ayahnya masih hidup, dia hanya ongkang-ongkang, kerjaannya tidur, minta dibuatkan makan, semuanya harus orang tua yang menyiapkan. Sampai ayahnya meninggal pun, Cici nggak pernah berubah kelakuannya. Dia tetap hidupnya hanya enak-enakan, tidur, semuanya yang mengerjakan ibunya. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya, kasihan kan sama si ibu ini. Dia sudah harus bekerja di kebunnya, masih harus menyiapkan makan dan keperluan si Cici ini. Nah, suatu ketika kebun si ibu ini saatnya panen. Nah, tahu ya yang namanya kebun bukan seperti kebun kita yang di rumah hanya luas berapa meter, tapi ini kebunnya luas adik-adik, berisi sayur-sayuran. Si ibu pagi hari harus datang ke kebun untuk memanen hasil kebunnya ini. Dia bekerja dari pagi hingga siang. Saat siang hari, si ibu harus pulang dulu ke rumahnya, menyiapkan makanan buat si Cici ini. Nah, kasihan gak ya kalau seperti itu? Nah, saya berharap adik-adik di sekolah minggu GKJ Pajang ini nggak ada yang memiliki sifat seperti Cici ini. Malas ya, semuanya harus mau membantu orang tuanya. Nah, saya lanjutkan ya. Ketika siang hari, si ibu harus pulang ke rumah menyiapkan makanannya. Karena Cici ini lapar. Nah, ibu pulang menyiapkan makanan dan harus kembali ke kebunnya. Tanpa disadari, si ibu ini bekerjanya sampai larut malam karena dia harus memanen hasil kebunnya seorang diri. Nah, adik-adik bisa bayangkan dengan kebun yang luas, memanen sayuran, nah betapa capeknya. Sampai larut malam si ibu baru pulang. Sesampai di rumah, bukannya si Cici ini membantu mengangkat keranjang-keranjang yang dibawa oleh ibunya, tetapi dia marah-marah. Pulang larut malam, aku kelaparan ini bu, aku kelaparan, aku belum makan, kemana aja ibu ini? Saya belum disiapkan makannya. Dengan berat hati, si ibu ini pun menyiapkan makanannya. Sekalipun rasa badannya capek luar biasa, si ibu tetap menyiapkan makan. Setelah selesai menyiapkan makan, si ibu ini pun tertidur karena kelelahan ya, dan juga sudah malam sehingga ibu ini tertidur. Nah,
pada waktu paginya, si Cici ini tanpa melihat, tanpa menengok situasi ibunya bagaimana, dia membangunkan ibunya. Bangun, Bu, bangun, Bu, bangun, aku sudah lapar. Tolong dong, cepet ini makanannya, aku sudah lapar. Dan si ibu ini pun tidak bisa bangun. Ayo adik-adik tahu kenapa ibu nggak bisa bangun? Apakah si ibu malas? Enggak sayang. Si ibu ini merasakan sakit di dalam tubuhnya. Maka dengan lembut si ibu bilang, tolong ya nak, ambil sendiri makanannya. Untuk kali ini coba kamu ambil sendiri. Si kelinci ini marah-marah. Si Cici ini marah-marah. Malas, sudah siang nggak mau bangun, nggak mau nyiapin makan. Ibu apa ini? Kemudian dia keluar rumahnya. Dia keluar rumahnya, dia bertemu dengan si kancil. Nah, ya, kalau di dalam cerita-cerita si kancil ini binatang yang licik. Binatang yang licik, suka menipu. Sebenarnya dia nggak licik loh, tapi dia binatang yang cerdik karena dia ingin selamat ya. Nah, dia ketemu dengan si kancil. Si kancil menanyakan, loh, Cici, kok sendiri? Di mana ya ibumu ya? Ibuku malas. Sudah siang seperti ini nggak mau bangun, nggak mau nyiapin makan buat aku. Malas ibuku. Oh, begitu. Masa sih ibu malas? Si kancil nggak percaya. Nah, adik-adik kenapa? Karena si kancil tahu siapa sih ibu Cici ini. Dia yang bekerja mengurus kebunnya, dia bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Dia bekerja keras untuk anaknya. Maka si kancil bertanya, masa sih ibu malas? Iya, saya sudah suruh bangun, saya bangun tetap nggak mau bangun. Saya suruh masak tetap nggak mau masak. Nah, jangan-jangan ibumu sakit loh, Ci. Masa ibuku sakit? Ya kan kemarin ibumu sampai jauh malam, sampai larut malam. Dia memanen hasil kebunnya, ya. Dia memanen buah-buah, dia memanen sayur-sayurannya sampai jauh malam. Masa sih? Bukankah tadi malam ibumu pulang larut ya? Iya. Wah, apa benar ya? Ibuku kecapean sakit. Boleh nggak aku tengok? Nih, si kancil bertanya pada si Cici. Boleh nggak aku tengok? Coba aku lihat bagaimana kondisi ibumu. Akhirnya Cici dan si kancil pulang ke rumah. Oh, bener kan? Ibumu nggak malas, Ci. Tetapi ibumu ini sakit. Nah, karena dia kelelahan. Bekerja seharian, siang dan malam. Apalagi kemarin sampai jauh malam karena harus memanen seorang diri. Nih, lihat nih, ibumu sakit nih. Ya, nggak malas loh. Nah, itu kata si kancil. Apa yang terjadi nih? Cici ini, aduh, ternyata aku salah ya. Aku menganggap ibu malas, ternyata ibuku sakit. Nah, kemudian dia si Cici ini membuatkan ibunya minum, menyediakan makan buat ibunya, dan dia juga merawat ibunya. Dia sadar, oh ternyata selama ini aku salah. Kenapa? Karena aku nggak mau membantu ibu sehingga ibuku sakit. Nah, Cici pun minta maaf kepada ibunya dan ia berjanji dia akan menjadi anak yang baik. Dia akan membantu ibunya ketika ibunya harus ke kebun. Nah, adik-adik, apa ya yang bisa kita petik dari cerita ini? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau membantu orang tua.
apapun itu yang bisa kita lakukan. Yang masih kecil misalnya bisanya hanya membersihkan meja mungkin, atau setelah makan piring, sendoknya, gelasnya dibawa ke tempat cucian. Nah, itu sudah membantu orang tua. Jangan biarkan orang tua kita berlelah-lelah. Jangan biarkan orang tua kita bekerja sendirian. Karena apa, adik-adik? Ketika kita malas, dari kecil kita malas, hingga dewasa kita malas, siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Nah, untuk itu, mari yang belum membantu orang tuanya, mulai saat ini, mari membantu orang tuanya. Bisa juga hanya dengan menjaga adiknya, kalau yang punya adik. Bisa juga untuk menyiapkan pakaian kita sendiri ketika kita mau pergi. Kalau sekarang masih belajar di rumah ya. Nah, besok kalau sudah pergi ke sekolah, adik-adik bisa menyiapkan seragamnya sendiri. Tidak harus semuanya dilakukan orang tua. Itu cerita dari kakak. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, tadi kan udah dengerin cerita ya dari Bu Agus ya. Gimana? Seru kan ceritanya? Nah, harap diingat apa yang diomongkan sama Bu Agus supaya kita nanti bisa punya bekal ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, ketika kita hidup di dalam keluarga kita. Nah, selama pandemi ini berlangsung, teman-teman ingat nggak pemeliharaan Tuhan seperti apa? Ya, benar banget, karena Tuhan terus memberkati kita. Contohnya kalau Tuhan memelihara kita dan merawat kita, apa teman-teman? Apa? Iya, benar sekali. Tuhan masih memberi makan, Tuhan masih memberikan berkat yang cukup kepada kita. Kita sehat, kita ceria, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Nah, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya kita harus selalu jalan serta Yesus. Jangan sampai kita jalannya sendirian tanpa ngajak Yesus. Yuk, kita sebelum mengakhiri kebaktian sekolah minggu hari ini, kita mau pujikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, teman-teman, kita harus selalu berpegang pada nama Yesus. Kalau mau melakukan sesuatu, kita harus minta tolong sama Tuhan Yesus terlebih dahulu. Nah, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa pada sekolah minggu online berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.